اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اتقوا الله تعالى وقال ربنا عظيما. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita sepantasnya dan sangat seberjaya dengan kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau satu-satunya hamba Allah yang paling sangat mulia dan diharapkan syafaatnya di dunia dan Allah. Para hadirin muslimin yang masalah Jumat dimuliakan oleh Allah, kita ketahui topik selalu dari atas mimbar menunjukkan kepada kita khususnya dan umumnya kepada para hadirin muslimin yang masalah Jumat yang dimuliakan oleh Allah untuk selalu dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa'inna khairaz zadi taqwa, karena sebenarnya sebaik-baiknya bekal adalah kenapa setiap Allah naik ke atas kita selalu menunjukkan kepada kaum muslimin untuk selamatkan. Tapi at-taqwa adalah bikhayatin ahlinya. Karena dengan modal sangat takwa, bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat kita terjaga bebaskan dari siksaan. Apa sebenarnya makna takwa? Takwa adalah bisa bermakmur dan segera bermanusia, yaitu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ketahui sekarang hari ini kita masih dalam bulan Sya'ban, di mana kita sudah melalui bulan Rajab, di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan Rajab adalah bulan yang termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kebanyakan orang melalaikan bulan Sya'ban karena dari kesyuhurnya bulan Nas. Jadi bulan Sya'ban ini banyak orang melalai. Di dalam bulan Sya'ban orang kebanyakan melalaikan bulan Sya'ban. Bahwa Sya'ban terkonfirmasi Ahmad dalam di mana di dalam bulan Sya'ban ini ada faedah utama yang akan semua amal ibadah kita, amal kebaikan kita dalam bulan sampai Sya'ban ini dihaturkan catatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrul wa Ramadan syahrul nabi. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Sya'ban adalah bulan itu Rasulullah. Bahkan dia adalah Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah lalai dalam melaksanakan puasa penuh di dalam bulan Sya'ban selain bulan Sya'ban ini. Jadi dalam 2 bulan Sya'ban dan Ramadan ini banyak Rasulullah melaksanakan puasa. Jadi kita secara umat Rasulullah SAW disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa Sya'ban. Jumat ini kita masuk ke dalam bulan sekitar 5 Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan turfa'u fil amal, turfa'u fil amal. Jadi amal diangkat, disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan membersihkan badan, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan membersihkan qalbu, membersihkan hati dan sifat ini, sifat-sifat yang tercela ini. Dan kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang membersihkan roh kita. Para hadirin muslimin yang masih yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa itu ayat ma'amal wa ana shaum. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW paling banyak melaksanakan puasa. Jadi hampir 1 bulan penuh Rasulullah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Jadi kita sebagai umat yang dianjurkan untuk melaksanakan puasa, jika tidak bisa kita bisa melaksanakan puasa sendiri. Dan juga bulan puasa bulan Sya'ban ini sebagai peringatan atau teguran bagi kita yang mana bulan Ramadan yang masih hutang karena perjalanan safar atau karena sakit yang diderita, maka sebaiknya urus dan pokok. Karena waktu Sya'ban ini sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Jadi kita dianjurkan untuk mempokoknya. Jadi kalau mempokok dalam Ramadan, jadi kita puasa pokok dulu, baru kemudian puasa sunnah. Kita berbanding dengan hadis atau hadis ditambah dengan niatnya puasa Sya'ban. Jadi double balik. Puasa pokok, puasa sunnah, Sya'ban, dan juga puasa Senin. Kita di tanggal 23, 24, 25 disunahkan juga puasa ayam nabi, puasa pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Juga banyak amalan-amalan yang disunahkan, termasuk malam nisfu Sya'ban, jadi jatuh di tanggal malam tanggal 25 Februari itu masuk tanggal malam nisfu Sya'ban. Disunahkan pada kita untuk membaca surat Yasin 3 kali
dengan niatan Yasin pertama semoga kita diberikan pada waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Yasin kedua kita diberikan untuk mendapatkan rezeki yang barokah dan halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita mengharapkan kepada kita keluarga Yasin yang barokah. Para jadi muslimin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban, mana bulan Sya'ban ini adalah bulan disunahkan untuk memperbanyak membaca salawat. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diperintahkannya kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana salawat ini akan menghantarkan kita sebagai hamba Rasulullah, umatnya Rasulullah, untuk selalu mendapatkan syafaat beliau dan beliau kita. Jadi orang-orang yang selalu membaca salawat kepada Rasul, salawat itu akan sampai dikenal oleh Rasul. Jadi ketika yang berjamaah Nabi tidak akan dikenal karena sering kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan orang yang murid ketika nanti dalam orang yang sering ada orang yang murid itu orang yang tidak sebut namaku tidak membaca salawat kepada Rasul, itu termasuk orang yang terakhir. Orang yang nama disebut tapi dia tidak mau membaca salawat kepada dia sendiri dengan berjumpa yang dimuliakan Allah. Begitu juga ketika mereka juga ada waktu mustajabah untuk kita melakukan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu waktu di mana kita harus berdiri di antara dua kita. Ini adalah waktu mustajabah, waktu yang menurut sebagian ulama waktu yang sangat mustajab untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para diri muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu biasakanlah kita khatib dulu di atas mimbar berdoa kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para diri muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis mutafaqun alaih mengatakan bahwasanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan imam fa'aminu. Biasanya ketika imam membaca Al-Fatihah kemudian ketika masuk kata amin membaca kata amin, Pak Amin maka barulah mengaminkan nama dari imam membaca amin bersama-sama dengan bantuan dan mereka seperti nama orang kata itu amin dan mereka lalu dilakukan kepada amin. Barang siapa yang amin yang menjadi imam berbeda dan banyak amin yang mereka maka maka semua dosa-dosa itu yang bukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita muslimin yang masih yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu saya berdoa mereka juga menunjukkan kepada kita selama proses tobat dulu. Karena saya bersabar Allah. Sebaiknya kita bertakwa kepada Allah, takut akan siksa Allah, berharap kepada Allah Subhanahu. Jadi muslimin yang berjamaah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri fi ma'sad. Inna insana lafi khusr sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Orang yang tidak rugi adalah orang yang melakukan amal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu orang-orang yang selalu memberikan nasihat dan kebenaran dan selalu memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Wajib berrahmat pada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا ايها المؤمنون فيا ايها المسلمون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى وتقوا فوزا عظيما. واعلموا ان الله سبحانه وتعالى صلى على نبينا وامر بذلك الشأن والتعظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين إنك سميع قريب يا رب يا خالق يا رب الدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد، اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد، اللهم عافنا لأمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا